Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur karena pagi hari ini kita boleh kembali datang di hadapan Tuhan, menyembah dan memuliakan Dia. Karena itu dengarkanlah panggilan ibadah kita pada pagi hari ini yang diambil dari Mazmur 99 ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunung-Nya yang kudus. Sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Ibadah pada pagi hari ini akan kita mulai dengan pertolongan dari Tuhan, Allah yang Maha Kudus, Raja yang layak untuk dipuji dan disembah. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah, berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Amin. Pada pagi hari ini, meskipun kita berjauhan secara fisik, namun panggilan Allah diberikan untuk setiap kita. Dan sebagai satu tubuh Kristus, kita menjawab panggilan untuk menyembah Tuhan yang Maha Kudus. Karena itu marilah kita menyembah Tuhan yang satu-satunya Tuhan yang layak untuk menerima pujian dan sembah kita. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, Kuduslah Engkau Tuhan, kuduslah karena Engkau Allah yang layak untuk kami puji dan kami sembah. Melebihi dari segalanya. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu, surga bumi menyembah-Mu, Surga bumi menyembah-Mu Tuhan. surga bumi menyembah-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana Tuhan kita adalah kudus, Tuhan pun mau agar kita semua hidup kudus di hadapan Tuhan. Tuhan kita sangat benci dan jijik jika kita menyimpan dosa kita di saat kita bertemu dengannya. Karena itu marilah kita menyerahkan kepada Tuhan, agar Tuhan membuang dosa kita, agar Tuhan melayakkan kita, supaya kita boleh bersekutu dengan Dia, muka dengan muka. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan yang kudus, saat ini kami bersama-sama datang ke hadirat-Mu yang penuh dengan kekudusan-Mu ya Tuhan.
Kami yang adalah manusia yang terbatas. Kami manusia yang lemah. Kami adalah manusia yang kotor dan hina di hadapan-Mu ya Tuhan. Namun kami bersyukur memiliki Allah yang sungguh luar biasa. Memiliki Allah yang penuh dengan kasih dan kuasa. Yang penuh dengan rahmat dan anugerah. Yang mampu memulihkan kami. Yang mampu menebus setiap kami ya Tuhan. Ampuni setiap kami ya Tuhan, karena kami seringkali menjalani hidup keseharian kami penuh dengan kejijikan ya Tuhan. Karena kami selalu mengikuti ego kami. Kami selalu mencari kesenangan pribadi kami. Kami seringkali mengabaikan Engkau Tuhan. Kami seringkali melawan Engkau. Ampuni kami ya Tuhan. Pulihkan kami, sucikan kami. Dan layakkan kami agar kami boleh datang beribadah kepadamu muka dengan muka. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, kita tahu betapa kotor dan hina diri kita. Namun Dialah Tuhan yang penuh dengan anugerah. Dialah Tuhan yang penuh dengan kasih dan kuasa. Dia mampu membebaskan kita dari hukuman dosa. Dia mampu memulihkan kita. Dan Dia juga yang akan melayakkan kita untuk kita boleh datang kepadanya saat ini. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih Tuhan bagi setiap kita. Betapa besar kasih
Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Biarlah pengampunan dan pemulihan Tuhan membuat kita untuk mau hidup setia kepada Tuhan, melakukan apa yang berkenan bagi Tuhan. Tuhan mau agar setiap kita mau setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, melakukan setiap bagian yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kita. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir, tanggalkan semua dosa yang merintangi. Ku mau setia kan panggilanku, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janji-Mu ku percaya, Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu dalamku. Marilah kita terus berfokus kepada Tuhan dalam melakukan setiap kegiatan keseharian kita, karena hanya Tuhanlah pemilik hidup kita. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir, tanggalkan semua dosa yang merintangi. Ku mau setia dan panggilanku, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janji-Mu ku percaya, Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu. Ku mau setia dan panggilanku, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janji-Mu ku percaya, Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu dalamku. Haleluya. Terpujilah Tuhan yang akan selalu menunjukkan kuasa dan kebesarannya dalam hidup kita. Dialah yang menyempurnakan segala sesuatunya. Tuhan memberitahukan kepada kita tentang apa yang Tuhan mau melalui firman-Nya. Firman yang akan kita dengarkan, firman ajaib, firman yang indah, yang akan membimbing kita dan memberi kita hidup yang kekal. Firman Khalik semesta, ajaib firman hidup, yang mengasuh makhluknya, ajaib firman hidup. Bimbingan yang tepat bagi orang sesat, firman indah, firman ajaib, firman yang hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman putra mulia, ajaib firman hidup, menyampaikan kurnia, ajaib firman hidup. Oleh darah kudus, dosamu ditebus, firman indah,
Terpuji nama Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Yesus Kristus, jemaat Tuhan dimanapun sudah berada, marilah pada kesempatan kali ini kita merenungkan dan kita mulai bertanya, siapakah orang beriman? Bagaimanakah seharusnya perjalanan hidup orang beriman? Nah, saudaraku sekalian, banyak orang yang berpikir bahwa ketika dia sudah beribadah kepada Tuhan, dia menunjukkan ciri-ciri seorang yang menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan, baik itu dalam doa, dalam membaca firman, baik dia memuji Tuhan, atau bahkan dia melayani Tuhan, dia melakukan banyak hal-hal yang untuk melayani sesama, maka dia disebut orang beriman. Ya, memang tidak bisa ditolak. Itu adalah salah satu ciri, tanda yang menunjukkan bahwa orang itu adalah orang yang beriman. Sehingga dia menunjukkan sikap, kondisi, kelakuan yang sesuai dengan keimanannya. Tetapi pertanyaannya, banyak orang yang bisa melakukan itu ketika situasinya baik, ketika semua berjalan dengan baik, ketika tidak ada tantangan, tidak ada tekanan, semuanya bisa dilakukan dengan baik. Tapi pertanyaannya, bagaimana ketika keadaan dan situasi itu tidak menjadi baik? Benarkah dia tetap mau memegang teguh kebenaran, karakter-karakter yang benar dan baik dalam hidupnya? Itu sebabnya saat ini mari kita bersama-sama mencoba melihat, mari kita menilai kembali, benarkah saya seorang yang beriman? Dan sudahkah saya melakukan keimanan saya dengan sesungguhnya? Untuk itu, mari kita membaca bagian di dalam kitab Wahyu, pasal yang kedua, ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-11. Wahyu pasal yang kedua, ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Mari kita belajar dari jemaat yang ada di Smyrna tentang siapa orang beriman dan bagaimanakah dia menjalani kehidupannya sebagai orang beriman. Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11 saya akan bacakan bagi saudara. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun kau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jamaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Terpujilah nama Tuhan. Berbahagialah setiap saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, merenungkan kebenaran Tuhan dan menjadikannya bagian dalam hidupnya. Saudaraku sekalian, dalam bagian ini dengan jelas kita melihat bagaimana dan siapa orang yang bisa disebut sebagai orang beriman. Bagaimana kita menjalani menjadi seorang yang beriman itu. Nah, saudaraku sekalian, seperti yang sudah saya katakan di atas, seringkali orang merasa bahwa dia adalah orang yang beriman kepada Tuhan karena dia sudah banyak mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan. Dia membaca firman Tuhan, dia berdoa,
Dia senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan. Dia melakukan banyak hal, bahkan dia bukan hanya hadir tapi dia melayani Tuhan. Dia melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan yang merupakan kepanjangan tangan daripada Tuhan untuk melayani sesama dan sebagainya. Baik, pertanyaannya, apakah itu ada ciri seorang yang beriman? Benar. Salah satu ciri yang harus nampak dari orang yang beriman adalah orang yang terlihat ada ciri-ciri yang bisa dipahami dan dimengerti sebagai orang yang beriman. Nah, tetapi ketika situasi dan kondisi itu memang bisa dijalani dengan baik tanpa ada tantangan, tanpa ada hambatan, tanpa ada tekanan, seringkali itu bisa dilakukan dengan baik. Tetapi bagaimana ketika situasi tidak menjadi baik? Saudaraku, kalau kita belajar apa yang terjadi pada jemaat di Smyrna adalah sebuah jemaat yang istimewa. Bahkan kalau saudara perhatikan, ini adalah jemaat yang berada di dalam suatu wilayah dan kondisi yang sangat istimewa. Karena kota Smyrna adalah kota yang sangat terkenal. Kota ini merupakan kota yang cukup besar. Dan sampai saat ini pun, ini merupakan kota terbesar ketiga yang ada di Turki. Saat ini namanya Izmir. Kota ini seringkali dijuluki dengan sebutan mahkota dan bunga Asia. Karena sangat indah, sangat bagus, dan di sana merupakan kota yang sangat kaya. Hanya saja, kondisi dan situasi yang ada di sana seringkali membuat orang-orang beriman, orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus menghadapi tantangan yang cukup berat. Karena di sanalah dibangun sebuah kuil untuk penyembahan kepada kaisar. Dan itu merupakan sebuah kewajiban bagi warga Roma untuk melakukan penyembahan. Setiap setahun sekali mereka harus membakar dupa bagi kaisar. Dan pada waktu mereka membakar dupa, mereka harus berkata, Kaisar adalah Tuhan. Kalau tidak, ancamannya adalah hukuman mati. Nah, ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi orang-orang Kristen yang ada di Smyrna. Mereka terang-terangan menolak. Mereka mengatakan, bukan. Kami mempunyai Tuhan yang sudah menyelamatkan, yang sudah memberikan kekuatan dan sudah menebus dosa-dosa kami. Itu sebabnya mengapa bagi orang yang hidup, seorang Kristen yang hidup di kota Smyrna, itu jauh lebih berat dibandingkan dengan mereka-mereka yang hidup di tempat lain. Hidup di Smyrna sebagai orang yang beriman itu menghadapi bahaya menghadapi bahaya yang lebih dibandingkan dengan mereka-mereka yang tinggal di tempat lain. Itulah sebabnya mengapa situasi itu menjadi sesuatu yang sangat berat bagi orang-orang Kristen di atas Smyrna. Tapi bagaimana bagaimana respon mereka? Bagaimana reaksi mereka? Apa yang mereka lakukan ketika iman mereka berada di bawah tekanan? Ternyata dalam bagian ini dikatakan jemaat-jemaat yang di Smyrna tetap kokoh dan teguh. Mereka tetap memegang iman walaupun di bawah tekanan, di bawah situasi yang tidak menguntungkan sekalipun. Mereka tetap terus maju dan mereka tetap memegang iman sebagai bagian dalam hidup mereka. Bahkan salah satu tokoh dari jemaat di Smyrna yaitu Polikarpus, salah seorang murid Yohanes, pada usia 86 tahun dia dibakar hidup-hidup sebagai martir yang ke-12 di kota Smyrna karena penolakannya untuk
mengatakan Kaisar sebagai Tuhan. Dan apa yang dikatakan oleh Polikarpus? Dia mengatakan 86 tahun aku hidup dan aku melayani Kristus. Dan selama itu dia tidak pernah sekalipun bersalah kepadaku. Bagaimana aku bisa menghujat rajaku yang telah menyelamatkan aku? Begitu kokoh, begitu kuat. Pertanyaannya, mengapa orang yang sudah beriman, sudah sungguh-sungguh mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia mau hanya mengakui Tuhan sebagai penyelamat atas hidupnya, mereka percaya dan yakin akan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan dilakukan dalam hidupnya. Mengapa harus menghadapi ujian yang seperti itu? Mengapa harus menghadapi situasi yang sulit seperti itu? Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, kalau saudara membaca bagian ini, ada banyak hal yang mungkin bisa mencuat dari pemikiran kita. Kenapa orang yang beriman, yang sungguh-sungguh mau melakukan kehendak Tuhan, menyerah kepada Tuhan, justru harus menghadapi situasi yang sulit seperti itu? Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, justru di sini letaknya jemaat Smyrna memberikan contoh dan teladan. Walaupun menghadapi situasi yang lebih sulit dan lebih berbahaya dari jemaat-jemaat di tempat lain karena kondisi yang ada di kota itu, tetapi mereka tetap teguh dalam Tuhan. Itu sebabnya dari 7 jemaat yang ada di kitab Wahyu, ada 2 jemaat yang tidak dicela sama sekali oleh Tuhan. Salah satunya adalah Smyrna. Itu berarti mereka tetap berdiri kokoh, tetap terus memegang imannya tanpa digoyahkan, walaupun situasinya tidak menguntungkan. Kalau begitu, apa yang kita bisa belajar dari jemaat yang ada di Smyrna? Yang pertama, iman yang benar, iman yang sungguh-sungguh, iman yang betul-betul diarahkan kepada Tuhan, itu harus diuji. Iman yang tidak teruji belum tentu bisa dipercaya. Iman yang tidak teruji belum tentu kebenarannya. Itu sebabnya kalau saya perhatikan mengapa dalam bagian itu, dalam bagian Wahyu pasal 2 ayat yang ke-9 dengan jelas dikatakan, aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu. Itu berarti di sini Tuhan melihat benar-benar bahwa engkau memang menghadapi banyak kesusahan, engkau menghadapi banyak tekanan. Bahkan engkau menjadi jemaat, menjadi orang-orang miskin. Aku tahu kemiskinanmu, walaupun sebetulnya engkau kaya. Kenapa mereka menjadi orang-orang miskin? Sekali lagi itu karena imannya kepada Kristus. Mereka menjadi orang-orang yang seperti itu karena mereka mau mempertahankan. Ingat, dalam bagian dikatakan, aku tahu kesusahanmu. Kesusahanmu di sini memakai istilah di dalam bahasa Yunani, thlipsis. Apa artinya thlipsis? Itu adalah kesusahan yang muncul bukan karena kesalahan, bukan karena pelanggaran, bukan karena ketidakbenaran diri. Tapi thlipsis adalah kesusahan yang timbul karena kita mempertahankan kebenaran yang hakiki. Karena memelihara kepercayaan kepada Kristus, memelihara iman. Nah, ternyata jemaat di Smyrna dipuji oleh Tuhan karena dia betul-betul memegang teguh imannya. Tidak goyah apapun terjadi. Itu sebabnya mengapa dikatakan walaupun mereka ditekan. Kapan seringkali tekanan muncul? Ketika kerajaan Allah dipertentangkan dengan kerajaan manusia. Menyembah Tuhan atau menyembah kaisar. Ketika terang dipertentangkan dengan gelap. Ketika keadilan dipertentangkan dengan ketidakadilan. Disitulah seringkali muncul banyak hal-hal yang membuat iman kita diuji.
ketika kedok penyembahan kepada berhala dibuka, ketika banyak orang yang lebih patuh untuk memuaskan dirinya sendiri, keinginan pribadinya lebih daripada kepatuhan kepada Tuhan, saat-saat itulah kesusahan akan datang. Tekanan-tekanan mulai muncul. Ketika manusia diperhadapkan kepada pertobatan, panggilan untuk bertobat, merubah sikap hidupnya, merubah karakternya. Situasi-situasi itu merupakan situasi yang sangat sulit untuk bisa mengatakan aku mau beriman, mau tetap menyerah kepada Tuhan atau tidak. Kalau hal-hal yang baik-baik yang sudah kita lakukan dan itu bukan menjadi kelemahan kita, kita sudah biasa melakukannya dan kita bisa melakukannya dengan enjoy. Tetapi ketika itu berhubungan dengan kesukaan kita yang bertentangan dengan kehendak Allah, ketika itu merupakan hobi kita yang tidak sejalan dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, disitulah letaknya iman mulai diuji. Memilih kebenaran, memilih patuh kepada Tuhan, atau mengikuti keinginan dan kehendakmu sendiri. Di situ letaknya iman diuji. Kalau engkau lolos, berarti bisa dipercaya memang engkau orang yang bersandar kepada Tuhan, yang betul percaya dan beriman. Itu sebabnya dikatakan, aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu. Karena mereka begitu jujur dengan sikap dan kondisi di mana mereka mau berjalan dengan baik. Mereka menekankan kepada kebenaran dan kejujuran, sehingga mereka akhirnya dibenci oleh orang-orang. Mereka tidak mau berdagang, mereka didiskriminasikan. Dan itu merupakan satu tekanan tersendiri. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, sekali lagi, mengapa itu harus terjadi? Itu harus terjadi karena iman yang benar, yang bisa dipercaya, itu harus teruji. Kalau tidak teruji, semua orang masih enak-enak saja. Dia melakukan kehendak Tuhan, perintah Tuhan, apa yang Tuhan ajarkan, dan itu karena sejalan dengan kondisi dan situasi hidup lamanya. Selama ini dia sudah lakukan, selama ini dia sudah kerjakan, tidak ada masalah. Tetapi ketika itu mulai bertentangan, ketika kebenaran Allah dipertentangkan dengan keinginan pribadi, dengan kondisi kehidupan manusia, ketika kebenaran kerajaan Allah dipertentangkan dengan kondisi dan keadaan yang tidak menguntungkan, di situ letaknya iman sudah diuji. Tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Mereka berani menghadapinya. Walaupun itu harus menderita, harus menghadapi penyalipan daging, harus betul-betul menghadapi situasi. Bahkan sampai seperti Polikarpus harus dibakar hidup-hidup. Mereka mengatakan, aku mau, aku berani. Dan mereka tetap lakukan. Tuhan mengatakan, jangan takut. Itu sebabnya saudaraku sekalian, apa yang bisa kita simpulkan yang pertama? Iman yang tidak teruji tidak dapat dipercaya. Itu sebabnya ketika engkau menghadapi ujian, jangan takut. Maju terus, beranilah, hadapilah. Engkau akan menang dan engkau akan mendapatkan mahkota kehidupan. Maju terus, jangan takut. Karena ingat, apa yang dikatakan dalam bagian itu? Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Itu berarti sebetulnya di balik semua itu ada iblis yang memang menjadi dalang untuk menggagalkan rencana Allah. Iblis ingin menggagalkan karya Kristus, korban Kristus di atas kayu salib yang menyelamatkan manusia, ternyata tidak mampu. Kristus mati di atas kayu salib dan akhirnya menang.
Sekarang siapa sasarannya? Sasarannya adalah orang-orang yang menjadi turunan daripada Kristus, yang menyembah pada Kristus, yang mau terus menegakkan kerajaan Allah dalam hidupnya. Itu sebabnya ada iblis di balik itu. Tapi firman Tuhan katakan, jangan takut, engkau akan menang. Berdirilah teguh, beranilah, hadapilah. Tuhan akan memberikan kekuatan dan engkau akan menang. Asal engkau tetap berdiri atas imanmu. Dan yang kedua, mengapa iman harus diuji? Sebab iman harus teruji. Kalau iman tidak teruji, sejauh mana nilainya? Berapa nilainya? Kalau iman tidak pernah diuji, maka itu sia-sia. Karena nilainya rendah. Itu sebabnya mengapa dikatakan, setialah. Kamu akan dicobai, dan ingat, pencobaan itu waktunya seolah-olah iblis mau mengalahkan. Iblis ingin menjatuhkan kamu seolah-olah dia punya otoritas. Tapi Tuhan mengatakan, memang iblis bisa mengganggu, bisa mengecoh kamu. Tapi itu hanya terbatas karena otoritas tertinggi tetap ada pada Tuhan. Tidak akan lama, hanya 10 hari, waktu yang singkat. Kalau engkau mau bertahan dan terus maju, dalam waktu yang sangat singkat, engkau akan menang. Karena otoritas tetap ada pada Tuhan. Itu sebabnya, pada bagian yang kedua, iman yang tidak teruji, itu nilainya kecil, sedikit. Kalau begitu, ketika engkau diuji, apa yang harus kau lakukan? Setialah. Setialah. Tetap setia dalam jalan imanmu kepada Tuhan. Terus bersandar kepada Dia dan lakukan dengan sungguh-sungguh. Maka apa yang Tuhan janjikan? Maka engkau akan mendapat mahkota kehidupan. Siapa yang bertelinga, hendaklah dia peka terhadap suara roh Allah dalam hidupnya. Saya tidak tahu apa yang saat ini sedang terjadi dengan hidup saudara. Sejauh mana perjalanan hidup iman saudara. Pertanyaannya, sudahkah imanmu diuji? Kalau belum, bisakah dipercaya? Kalau belum, berapa nilainya? Jangan takut menghadapi ujian. Beranilah, hadapilah. Lihatlah, tetap setia. Maka Tuhan akan mengaruniakan kehidupan, mahkota kehidupan yang kekal dalam hidupmu. Terus maju di dalam Tuhan, tetap berpegang dalam imanmu, lakukan itu dalam hidupmu sehari-hari. Menghadapi tantangan apapun juga, terus maju, terus maju. Karena ingat, berbahagialah orang yang setia sampai akhir, karena dia akan memberikan, mengaruniakan kehidupan kekal dalam hidupmu. Tuhan memberkati saudara. Tetap teguh dalam iman. Bersandar kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali memperbaharui pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli bersama dengan segenap umat percaya di muka bumi ini yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan juga berdoa untuk beberapa pokok doa syafaat pada pagi hari ini. Dan saya akan mendoakan, silakan Bapak Ibu mengaminkannya di rumah masing-masing. Sungguh Tuhan, kami datang sekali lagi di hadapan-Mu dengan membawa hati dan pergumulan kami ya Tuhan. Engkau melihat akan pergumulan kami masing-masing.
pada saat ini. Engkau tahu apa yang kami butuhkan bahkan sebelum mulut kami mengeluarkan kata-kata. Tuhan, tak henti-hentinya kami berdoa untuk pergumulan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Pandemi yang sudah melanda negeri ini selama beberapa bulan ya Tuhan. Membuat banyak anak-anak Tuhan kehilangan pekerjaan mereka. Ada yang di PHK, ada yang dirumahkan. Bahkan ketika mereka berusaha sendiri ya Tuhan. Mereka juga mengalami kesulitan karena banyak orang-orang yang terdampak dan saat ini sangat sulit di dalam lapangan pekerjaan sehingga mereka mudah untuk membelanjakan keuangan dari sedikit yang mereka miliki. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami sadar bahwa di masa-masa ini adalah masa-masa yang sulit. Dan Engkau mengingatkan kami setiap anak-anak-Mu untuk boleh melihat pemeliharaanmu ya Tuhan di tengah masa ini. Jikalau kami masih tetap boleh menikmati kehidupan berkat-berkat Tuhan, itu semata-mata karena anugerah Tuhan yang Tuhan curahkan. Dan biarlah kami boleh senantiasa mengucap syukur atas pemberian-pemberian Tuhan. Di tengah kesulitan ekonomi daripada jemaat-Mu ya Tuhan, Engkau terus mencurahkan berkat itu lewat cara-Mu yang ajaib. Karena itu ya Tuhan, biarlah mata kami terus menengadah kepadamu. Untuk menantikan pertolongan-Mu yang tepat pada waktunya. Dan bagian kami ya Tuhan hanya bergantung sepenuhnya. Mempercayai anugerah pemeliharaan-Mu itu. Tuhan, di tengah situasi pandemi seperti ini kami juga mendengar kabar, bahkan kami sendiri melihat ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang terpapar karena COVID-19 ini. Bahkan di antaranya adalah anggota gereja kami. Tunjukkan belas kasihan-Mu ya Tuhan. Hiburkan setiap mereka yang saat ini terjangkit. Supaya mereka terus berharap bahwa kesembuhan datangnya daripada Tuhan. Engkau memakai tangan dokter yang merawat, obat-obatan yang diminum, bahkan setiap sarana medis yang digunakan untuk penyembuhan daripada penyakit ini. Tetapi semuanya itu ya Tuhan, kami sandarkan dengan pengharapan penuh bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup memberikan pemulihan kepada kami. Tuhan, terima kasih karena kami punya Allah yang hidup. Allah yang senantiasa menjaga dan membentengi kami. Tetapi tidak menutup kemungkinan Kau mengizinkan kami mengalami pergumulan dan penderitaan itu. Karena ada rencana-Mu yang indah di dalam membentuk setiap iman kami masing-masing. Supaya boleh mengalami pertumbuhan dan kami boleh semakin mengasihi dan mengenal Tuhan Allah yang terlalu ajaib, yang terlalu agung, yang kami muliakan. Terima kasih ya Tuhan. Dengar doa kami yang kami alaskan di dalam satu nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dengan hati bersukacita, marilah kita mempersembahkan hidup kita sepenuhnya untuk dibentuk dan dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Ku bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita. Ada sukacita dalam hatiku, ku bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Ku bersukacita
kita, tiap langkahku turut perintahnya dan bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi rajamu, ada damai sukacitaku bekerja baginya. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat dan pemeliharaan-Mu bagi setiap kami. Kami mau menyerahkan ya Tuhan persembahan kami, bahkan hidup kami sepenuhnya untuk boleh Engkau pakai, untuk boleh Engkau bentuk, untuk bagi kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, pakailah persembahan kami ini dan biarlah Engkau yang semakin dipermuliakan setiap waktunya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seperti Tuhan yang telah mengasihi dan memberkati kita, marilah kita pun juga mengasihi dan memberkati sesama kita. Biarlah kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini arahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Amin. Ibadah telah usai, selamat berproses dengan Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan beserta dengan kita. Godly Family, kita tahu bersama bahwa COVID-19 adalah penyakit virus yang telah menginfeksi puluhan ribu penduduk Indonesia dan puluhan juta penduduk dunia sampai detik ini. Dan faktanya bahwa COVID-19 cepat menular dan potensi untuk menyebabkan kematian itu sangat besar bagi orang-orang dengan imun yang lemah, ada lansia, balita maupun ibu hamil, dan juga orang-orang yang punya penyakit sebelumnya. Itu tidak boleh kita sepelekan. Obat dan vaksin masih sementara dalam penelitian. Oleh karena itu kita membutuhkan imun yang kuat untuk menghadapi virus ini. Marilah kita menjadi bagian pemutus rantai penularan dengan cara kita dukung dan lakukan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Pakai masker, jaga jarak yang aman, sering cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Jagalah kesehatan tubuh dengan melakukan perilaku hidup bersih yang sehat dan seimbang. Bila kita mengalami gejala COVID, jangan pernah takut untuk terbuka, sebab itu akan melindungi diri kita, keluarga, dan orang yang kontak dengan kita. Ingatlah, COVID bukan penyakit aib. Dengan kita terbuka, itu akan membantu diri kita sendiri dan juga sesama kita. Gereja kita melalui tim
peduli COVID-19 akan siap membantu kita, memberikan arahan, petunjuk, dan mencari solusi bersama untuk mengatasi keadaan ini. Saya mengajak kita semua bergandengan tangan, kita saling peduli, saling memperhatikan, menopang di dalam doa, dan memberikan bantuan bagi keluarga yang terpapar COVID. Dan bagi kita maupun keluarga kita yang terpapar COVID, sekali lagi, jangan takut. Mari kita menyampaikan seluruh gejala dengan jujur, dan itu akan mencegah proses lebih berat di kemudian hari. Patuhi protokol pemerintah selama masa isolasi mandiri. Info di Jawa Timur sampai saat ini, rumah sakit, ICU, semua penuh. Dan rumah sakit swasta tidak semua menerima pasien COVID, dan itu juga biayanya sangat besar. Oleh karena itu, mencegah akan selalu lebih baik daripada mengobati. Cegah jangan sampai kita sakit, dan ketika kita sakit, kita cegah jangan sampai menjadi berat. Anda dan saya tidak kebal terhadap COVID-19. Marilah kita bersama-sama memutus mata rantai penularan COVID ini. Mulai dari diri kita sendiri, dari keluarga kita, dari komunitas kita, gereja kita. Bersama kita bisa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Godly Family yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya berharap semuanya tetap dalam penyertaan Tuhan. Godly Family yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena gereja kita diberikan kesempatan untuk membentuk tim peduli COVID-19 untuk membantu jemaat menghadapi dan melawan COVID-19. Lalu bagaimana caranya agar bisa terhubung ke tim peduli COVID-19 ini? Nantikan sharing dari tim peduli COVID-19 melalui Zoom meeting di Godly Family Corner tanggal 3 Agustus pukul 19.30. Link ID dan password bisa jemaat dapatkan melalui Warta Jemaat. Sampai bertemu di Godly Family Corner. Tuhan Yesus memberkati.